Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Langsung saja Bapak Ibu, jadi pada kesempatan kali ini kemarin ada salah satu sobat netizen yang menanyakan terkait desil ya. Tidak perlulah ada sistem desil seperti itu, tinggal kasihkan semua bansosnya, langsung saja semua dikasih gitu dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, ini menarik untuk kita bahas Bapak Ibu ya, agar nanti tidak salah paham terkait bansos ya Bapak Ibu ya. Bagaimana penjelasan lengkapnya? Berikut info lengkapnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, terima kasih dulu sudah menonton info di channel YouTube Ahmad Riza Effendi, dan pada kesempatan kali ini kita langsung saja tanpa panjang lebar dan nanti durasinya juga tidak akan panjang sampai 8 menit ya. Intinya Bapak Ibu terkait desil itu yang menentukan dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Ya, paham ya? Jadi desil nanti yang menentukan dari Badan Pusat Statistik berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan sebelumnya dan juga berdasarkan data-data yang diperoleh oleh Badan Pusat Statistik. Tentunya kita semua punya yang namanya NIK, nomor induk kependudukan atau KTP. Ingat Bapak Ibu, nomor KTP itu sekarang sudah bisa dilacak. Anda punya aset apa saja, punya apa saja di rumah, keluarga Anda punya apa, semua kelihatan. Jadi hanya berdasarkan nomor induk kependudukan dan juga nomor KK, itu sekarang sudah bisa dilihat. Ya, sudah bisa dilihat punya kendaraan apa saja dan sebagainya, itu bisa. Nah, itu juga akan mempengaruhi peningkatan desil. Tentunya juga bisa dilacak. Kita punya pinjaman bank atau pernah meminjam berapa, punya tabungan isinya berapa, itu bisa juga berdasarkan nomor NIK dan nomor KK. Makanya kan ada istilah BI checking. Sebelum kita membeli kendaraan bermotor, dicek dulu BI checkingnya itu lolos atau tidak gitu ya. Berikutnya Bapak Ibu, jadi kan sudah kelihatan dari NIK dan nomor KK, dan juga nanti juga akan kelihatan dari pekerjaan. Jadi dari pekerjaan penghasilannya berapa itu sudah tercatat dari mana? Dari data BPJS Tenaga Kerja dan juga BPJS Kesehatan. Nah, dari sini sudah jelas ya terkait desil. Jadi nanti siapapun yang masuk desil 1, 2, 3 atau berapapun itu ya, itu nantinya untuk apa? Ya untuk pemeringkatan kesejahteraan. Karena bansos itu diharapkan yang mendapat adalah yang prasejahtera atau ekonomi di bawah. Nah, kan gitu Bapak Ibu ya. Agar apa? Ya agar tepat sasaran. Kalau semua dikasih, ya itu namanya bukan prinsip keadilan. Memang adil semua dikasih. Tapi yang kaya akan dapat, yang kurang mampu dapat dengan porsi yang sama. Enak yang mana nanti? Enakan yang kaya Bapak Ibu. Makanya nanti yang kurang mampu ini dikasih porsi lebih agar bisa mengejar kekurangannya, mengejar apa kebutuhan-kebutuhan dasarnya, agar nanti tidak terjerumus lebih dalam dari jurang, mohon maaf, kemiskinan gitu Bapak Ibu ya. Jadi gitu tujuannya. Mungkin dengan adanya desil ini banyak yang penerima bantuan sebelumnya dapat tapi menjadi tidak dapat karena ada kenaikan desil. Ya harus menerima Bapak Ibu ya, karena memang seperti itu. Jadi harus menerima. Kalau misal sudah punya motor di rumah, TV-nya bagus, sudah punya tempat tinggal ya, artinya dalam 1 bulan tidak khawatir untuk makan, yaitu berarti desilnya sudah naik dan Anda harus rela ketika bansosnya menjadi tercoret gitu ya. Tapi kalau ternyata desil Anda naik, kenyataannya tidak seperti itu, Anda tidak punya apapun, itu bisa diusulkan perubahan desil. Caranya dengan aplikasi cek bansos ya, ataupun langsung datang ke desa atau kelurahan. Bisa, dan itu ada yang sudah melakukan dan berhasil. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya desil sebenarnya untuk bansos itu lebih akurat dan tepat sasaran. Tujuannya itu Bapak Ibu ya. Kalaupun nanti Anda desilnya tidak sesuai dengan kenyataan, ya silakan bisa diusulkan perubahan. Nanti akan ada petugas yang datang. Jadi ketika Anda melakukan pengusulan perubahan desil, nanti akan ada petugas yang datang untuk melakukan survei ulang. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi tujuannya apa? Agar bansos lebih tepat sasaran dan memang yang mendapat adalah yang membutuhkan atau yang
desil-desil rendah khususnya. Itu ya, sudah terjawab saya kira. Ya, terima kasih sudah menyimak info YouTube di channel YouTube Ahmad Riza Effendi, dan kita ketemu di info Basos berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.